Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Khilafah News dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali bersama dengan saya Aziz Rohman di program Kabar Petang edisi Rabu 26 Januari 2022. Insya Allah beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda mencermati dan menelaah berita paling menarik dan paling populer hari ini bersama narasumber yang kompeten di bidangnya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa, inilah kabar petang selengkapnya. Pemirsa, ekonom senior Rizal Ramli berbicara tentang kegagalan beberapa negara yang memindahkan ibu kota menyusul rencana pemerintahan Presiden Jokowi membangun ibu kota negara atau IKN yang baru di Kalimantan Timur. Rizal Ramli memberi contoh pada Brazil yang memindahkan ibu kota dari Rio de Janeiro ke Brasilia City yang menempuh perjalanan pesawat selama 4 jam. Alumnus Institut Teknologi Bandung atau ITB itu pun menilai pemindahan ibu kota di Indonesia berpotensi gagal. Terlebih lagi, dia menilai jarak dari lokasi lama di Jakarta ke IKN Nusantara di Kalimantan Timur cukup jauh. Nah pemirsa, apa saja problem sosial dan politik proyek IKN? Apakah IKN ini hasil oligarki politik dan juga bisnis, dan apakah proyek ini layak untuk dilanjutkan? Pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan pengamat politik Bung Rizky Awal. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Rizky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Aziz di lokasi. Ya, sehat Bung? Ini. Sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik Bung, langsung saja menyikapi terkait dengan pemberitaan rencana pemindahan ibu kota yang baru ini. Menurut Anda ini Bung, pembahasan ibu kota negara atau IKN ini kan terus ramai menjadi bahan perbincangan di forum formal maupun informal, terutama setelah DPR sepakat mengesahkan RUU IKN dalam rapat paripurna pada Selasa 18 Januari yang lalu menjadi undang-undang begitu. Nah, menurut Anda, ini kira-kira apa saja problem sosial dan juga politik yang akan berdampak ya terhadap proyek IKN ini, Bung Rizky? Iya, sebenarnya kan kalau kita melihat gagasan perpindahan ibu kota itu kan sudah ada dari dahulu ya. Ketika zamannya SBY sempat rame pemindahan ibu kota ke wilayah dekat Bogor ya, itu daerah Jonggol ya. Kemudian ketika zaman ini tentu ketika diputuskan lewat undang-undang itu kemarin tanggal 18 Januari ketok palunya DPR untuk memindahkan ibu kota Jakarta ke ibu kota yang baru ya dengan nama Nusantara ya, setelah diketok palu nama Nusantara yang disetujui oleh Presiden Jokowi. Tentu ini bukan seperti membalikan telapak tangan, banyak resiko dan juga problem yang harus disiapkan oleh pemerintah dan juga rakyat tentunya terkait dengan pemindahan ini. Yang pertama adalah kalau terkait dengan konsep sosial ya, kita melihat ketika pemindahan warga ini kan pasti ketika pemindahan ibu kota pasti diiringi dengan pemindahan warga ya, pemindahan sebagian rakyat, wabil khusus ASN ya, yang kabarnya akan dipindahkan secara bertahap ya, ASN pusat ya. Tentu ini akan membawa dampak perubahan budaya tersendiri di kalangan masyarakat Kalimantan Timur tentunya, khususnya Penajam Pasir Utara dan sekitarnya ya. Karena lahan yang diperuntukkan untuk ibu kota baru ini kan sebenarnya 250.000 hektar ya, kurang lebih 250.000 hektar. Ketika terjadinya eksodus besar-besaran ke wilayah sana ya, tentu ini akan berdampak kepada perubahan budaya dan tentu ekonomi di tengah-tengah masyarakat. Kalau menurut saya ini kan ibarat kata seperti halnya ketika di beberapa tempat di Indonesia itu seperti halnya pembangunan kampus ya. Kampus-kampus itu ketika dibangun di sekitar di luar daerah utamanya, itu tentu yang pertama kali membeli tanah itu bukan orang yang memiliki tanah, itu kebanyakan pada akhirnya orang yang punya uang, yang punya uang untuk bisa membangun rumah atau gedung di lokasi situ. Ya.
dan pada akhirnya itu akan berdampak negatif kepada masyarakat asli ya wilayah itu. Nah, kalau di Kompas itu sendiri, kalau kita lihat di Kompas itu ada sekitar dampaknya akan mengakibatkan kepada 20.000 orang adat ya Kalimantan tergusur dari lokasi. Ini justru akan mengkhawatirkan hilangnya ciri khas adat Kalimantan justru ketika terjadi perpindahan eksodus besar-besaran. Yang kedua, tidak sekedar memindahkan ASN saja, tapi juga kita perlu simak ya, perhatikan Bang Aziz ya. Ketika kita membangun di lokasi yang sebenarnya tidak ada gedung di sana atau tidak ada fasilitas yang memadai, maka tentu harus membangun fasilitas itu. Untuk membangun fasilitas ini kan butuh orang, butuh tenaga manusia. Pertanyaannya adalah tenaga manusia ini dari mana? Ya, jumlah tenaga manusia ini apakah murni nanti pure dari orang-orang Kalimantan yang dipekerjakan di sana atau justru mengambil dari luar Kalimantan? Lagi-lagi ini akan membutuhkan biaya yang cukup besar, gitu. Selama pembangunan terjadi ketika perpindahan masyarakat di sana, pemerintah harus mengeluarkan dana yang lebih lagi terkait dengan tempat tinggal para ASN nantinya, ya. Karena ketika gedung bahkan tempat bekerja mereka kalau nggak jadi itu kan belum jadi, itu harus terpaksa harus menyewa gedung terlebih dahulu, kan aneh ya. Artinya sebenarnya di Jakarta sudah banyak gedung yang bisa ditempati gitu, kemudian pindah ke sana ya dengan resiko tadi harus nyewa tempat terlebih dahulu sambil menunggu jadinya gedung-gedung tadi. Ya, ini terkait dengan gedung misalnya. Nah, kalau dari sisi politis misalnya, tentu ketika perpindahan ibu kota ini bukan seperti perpindahan rumah, tapi ada banyak kepentingan-kepentingan yang perlu diperhatikan oleh kita semua, para netizen, ya para pemirsa di mana kamu berada. Kepentingan apa itu? Tentu tidak lepas dari kepentingan kapitalisme. Karena ketika membangun membangun ibu kota itu bukan membutuhkan dana 1 triliun, 2 triliun. Ya, pemerintah saja di awal menganggarkan 466 triliun rupiah. Di awal ya, hitung-hitungannya 466 triliun rupiah. Perkaranya adalah apakah pasti angka itu 466 triliun rupiah atau justru akan membengkak beberapa kali lipat. Nah, lagi-lagi yang akan terkena dampak ini adalah APBN kita gitu. Ini secuplik ringkas ketika nanti akan banyak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan disampaikan oleh Bang Aziz berikutnya. Ya, baik Bung Rizky. Ini menarik ya ketika Anda tadi menyinggung terkait dengan pembiayaan. Nah, kalau kita lihat saat ini, terutama di APBN kita, apakah pemindahan ibu kota negara yang baru ini tepat untuk dilaksanakan saat ini? Terutama kalau kita lihat sendiri saat ini kan kondisi ekonomi Indonesia yang masih terbebani utang luar negeri yang cukup besar begitu. Apa ini tanggapan Anda, Bung Rizky? Ini saya nggak tahu ya, mana yang benar ya. Apakah saya harus percaya kepada Bu Sri Mulyani atau saya harus percaya kepada Pak Erlangga Hartarto selaku Menko ya, Menteri Koordinator. Karena dua orang ini punya pendapat yang berbeda tentang dana yang digunakan buat membangun ibu kota yang baru. Ibu kota yang baru. Bu Sri Mulyani bilang akan menggunakan sebagian dana PEN. Dana PEN itu adalah dana untuk pemulihan ekonomi negara, ekonomi nasional akibat COVID-19. Ya. Jadi dana PEN itu sebagian, bukan sebagian kecil, sebagian besar, setengahnya itu diperuntukkan untuk pembangunan pembangunan ibu kota yang baru. Ya, sementara kita melihat kayaknya Indonesia belum bisa keluar dari krisis akibat pandemi COVID-19. Ya, apalagi belakangan muncul Omicron ya, yang mulai tersebar di berbagai negara. Dan ketika itu Bu Sri Mulyani mengatakan dana PEN bisa digunakan untuk membangun ibu kota. Ya, tentu ini akan memperambat kebangkitan ekonomi gitu rakyat Indonesia. Tapi Erlangga Hartarto mengatakan tidak akan menggunakan dana PEN. Nah, saya nggak tahu nih ya. Siapa yang patut kita percaya terkait ini ya gitu. Yang kedua, apakah layak seandainya ibu kota negara itu dipindahkan saat ini juga? Resiko yang terbesar adalah kalau tadi Bung Aziz menyebutkan ya Brazil ya salah satu contoh memindahkan ibu kota dari Rio de Janeiro ke Brasilia ya, kita nggak usah jauh-jauh lah, kita ke negara tetangga kita. Negara tetangga kita yang memindahkan ibu kota itu ada dua. Yang pertama adalah Malaysia
ya yang memindahkan ibu kota dari apa Kuala Lumpur ke Putrajaya. Jaraknya dekat. Kalau secara jarak 35 km ya. Kalau secara jarak 35 km harusnya pembangunannya akan lancar. Ternyata Putrajaya orang-orang lebih memilih untuk tetap tinggal di Kuala Lumpur daripada Putrajaya. Itu yang pertama. Yang kedua, negara Myanmar. Myanmar memindahkan ibu kota dari Yangon ya ke Naypyidaw. Jaraknya itu kalau kita hitung di peta itu sekitar 350 sampai 400 km. Ya, jaraknya 350 sampai 400 km yang artinya ini sebenarnya jarak yang bisa ditempuh dengan darat, dengan pesawat oke. Tapi permasalahannya adalah apa yang terjadi? Naypyidaw itu tidak lebih seperti kota mati. Ya, saya tidak mau menyebut yang aneh-aneh ya. Karena apa? Ternyata banyak orang tidak berkeinginan untuk memilih pindah ke ibu kota yang baru. Padahal dana yang dikeluarkan itu ya luar biasa besar ya. Sampai angka 400 miliar US dollar setahu saya ya pemerintah Myanmar untuk memindahkan ibu kota ini ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kalau terjadi pemindahan di masa-masa pandemi ini, di masa-masa ekonomi kita lagi susah seperti ini, apakah memang layak dan pantas itu? Sementara kalau kita perhatikan kalau dana 466 triliun itu digelontorkan untuk pemulihan ekonomi nasional ya, misalnya ini akan menyelamatkan ya perekonomian kita, wabil khusus masyarakat yang berada di garis kemiskinan atau kelompok menengah ya. Ketika melihat betapa banyak dari tahun 2019 sampai 2021 kemarin itu terjadi pemutusan hubungan kerja, PHK yang cukup besar di berbagai perusahaan. Artinya kalau dana ini difungsikan kembali untuk membangun ekonomi rakyat itu lebih baik ya, menunda terlebih dahulu. Karena memindahkan ibu kota bukan sesuatu yang haram ya, tapi harus diperhatikan zalim nggak terkait dengan kepentingan rakyat gitu. Ya, baik, Bung Rizky. Ini kalau kita melihat terus kemudian kalau fakta juga mengatakan rancangan undang-undangnya sudah menjadi undang-undang. Nah, kalau kita melihat perjalanan dari rencana pembangunan IKN yang baru ini, apakah pemindahan ibu kota ini dinilai tanpa adanya partisipasi dari publik yang cukup memadai? Nah, kemudian apakah harus referendum begitu? Maksudnya semua rakyat, seluruh rakyat Indonesia ditanya, apakah mau pindah ibu kota atau tidak? Atau seperti apa ini Anda menilainya ini? Ya, kalau kita ngelihat ya, kalau pada aslinya negara ini adalah negara demokrasi ya, tentu suara rakyat harus didengar kan gitu. Artinya melakukan referendum itu sesuatu hal yang keniscayaan yang harus dilakukan. Mengingat karena yang menanggung ini bukan individu ya, tapi menanggung negara. Negara uangnya dari mana? Dari rakyat lagi gitu. Pajak lagi yang akan ditimpakan kepada rakyat gitu. Maka tentu ketika terjadi pemindahan ibu kota ditanyakan terlebih dahulu lah. Ya kalau teman-teman PKS Partai Keadilan Sejahtera menyebut memang harus ada ditanyakan terlebih dahulu apakah masyarakat siap untuk pindah ibu kota gitu ya. Nah, permasalahannya adalah itu tidak disampaikan ke masyarakat dan jangan salah ya. Ini kan diketuk jam dialihkan ke paripurna ketika di sidang pansus itu kan sampai jam 3.30 pagi ya, itu waktunya orang sholat tahajud ya, mungkin ini orang ngetok palu untuk kepentingan, nggak tahu ini kepentingan siapa ibu kota yang baru ini gitu. Kemudian pada siang harinya itu diketok palu untuk menjadi undang-undang ibu kota negara. Nah, yang harus dijadikan kalau memang pemerintah itu masih berasumsi bahwasannya menjadi tangan rakyat ya, perantara tangan rakyat, harusnya pemerintah meminta untuk mereferendum kebijakan terkait dengan ibu kota negara, bukan memaksakan gitu. Jadi jangan sewenang-wenang bahwasanya ketika hasil pemilihan dari rakyat kemudian mewakili rakyat gitu, nggak juga begitu kan gitu. Ini karena yang keluar angka besar APBN, angka yang itu nanti oke, Pak Jokowi bilang 19%. Tahun 2019 ketika pidato itu mengatakan bahwasanya ya penggunaan APBN negara itu 19%. Ini pembicaraan di awal, hitung-hitungan di awal. Belum nanti ketika hitung-hitungan kemudian ketika dana membengkak seperti kasus
kereta cepat Jakarta-Bandung, gitu. Ya, yang itu membengkak berkali-kali lipat dibandingkan sebelumnya. Dan Pak Jokowi itu mengatakan kereta cepat itu tidak akan menggunakan dana APBN. Yang terjadi adalah Pak Jokowi mengatakan kereta cepat terpaksa harus menggunakan dana APBN. Ya, mayoritas dana APBN. Nah, ini kan jadi pertanyaan bagi kita semua gitu. Ya, kalau ngitung biaya referendum akan keluar banyak. Tampaknya saya sarankan ke Pak Jokowi untuk menunda, ya. Bahkan bila perlu tidak usah dulu membicarakan tentang pemindahan ibu kota. Gitu. Kalau dulu Pak Jokowi bilang bahwasanya Jakarta sudah tidak layak lagi jadi ibu kota karena pertama kemacetan, yang kedua adalah banjir. Ya. Nah ini jadi hal yang aneh juga karena kita lihat di wilayah Kalimantan Timur juga, ya beberapa waktu terakhir ya juga banyak terjadi kasus banjir, ya. Macet belum bisa diukur karena memang yang harus diperhatikan adalah ketika pemindahan ibu kota yang baru ini kan fasilitas terlengkap, ya. Artinya pemerintah mengeluarkan banyak duit. Saya nggak yakin anggarannya hanya 460 triliun. Kemungkinan besar membengkak, ya. Itu yang saya yakin. Ya, baik. Lantas kalau memang seperti demikian ya, pembangunan ibu kota negara yang baru, apakah proyek IKN ini adalah buah dari hasil oligarki politik dan juga bisnis, atau seperti apa, Bung Rizky memandangnya ini? Pak Faisal Basri itu bicara terkait dengan ini. Dia menyampaikan, saya mencatat, beliau mengatakan, ibu kota kita ini letaknya dikelilingi oleh industri sawit, industri batu bara. Mana ada ibu kota di tempat yang sekelilingnya bisnis-bisnis besar itu, ya. Itu oligarki semua yang punya. Nah ini jadi kesimpulan bagi kita semua. Kalau teman-teman yang tinggal di Kalimantan memahami tentang fakta yang terjadi di lapangan, ada buku yang buku penjelasan dari 10 lembaga LSM menjelaskan tentang ibu kota itu dibangun untuk siapa. Nah, itu perlu kita melihat terkait dengan itu, ya. Nah, kalau terkait dengan oligarki, 250.000 hektar ini bukan bukan tanah yang sedikit, ya teman-teman semuanya. Ini pasti ada kesepakatan, ya, alih guna, ya, lahan atau tukar guling lahan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dengan orang-orang yang memiliki tanah di sekitar itu, 250.000 hektar. Nah, ini kalau teman-teman searching itu kan banyak, ya. Ada tanah miliknya adiknya Prabowo, ada tanah miliknya Toba Groups, ya, miliknya Pak Luhut Binsar Panjaitan, kemudian itu ada Pak Tanoko juga punya tanah di sekitar situ, Pak Yusril juga punya tanah di sekitar situ, ya, dan juga Setia Novanto, mantan ketua umum Golkar, juga punya tanah di situ, ya, keluarga Pak Setia Novanto, gitu, ya. Artinya ini kan nggak ada, istilahnya itu no freelance, tidak ada makan siang gratis, lah, ya, Bang Aziz dan teman-teman dimanapun berada, tidak ada makan siang gratis. Artinya pasti ada tukar guling sana atau posisi proyek yang harus diserah terimakan, ya. Itu secara normalnya, ya. Bagi saya, ya, istilah NKRI harga mati, ya, itu tidak terjadi di sini. Mungkin pemerintah harus bertanya, tanyakan ke masing-masing itu, apakah tidak ada tukar guling, gitu, diberikan ya silakan Pak, demi NKRI, demi nasionalisme saya serahkan ratusan ribu hektar. Yang menurut saya nggak ada istilah yang seperti ini. Ini ada kepentingan bisnis, oligarki yang berada di sekitarnya. Kalau Pak Faisal Basri mengatakan di sekitarnya ada belum lagi, ya, tanggung jawab terkait misalnya tadi, ya, ada Pak Faisal Basri menyebutkan batu bara. Ada beberapa perusahaan-perusahaan yang itu pada akhirnya tidak perlu mereklamasi kembali penggunaan batu bara. Reklamasi tanah-tanah akibat lubang-lubang yang dilakukan gara-gara batu bara. Yang nanti bertanggung jawab justru pemerintah pusat karena sudah beli ini. Nah, mereka lepas tangan dari kondisi ini, ya. Dan kita seakan-akan memberikan tepuk tangan, memberikan keleluasan bolehnya melakukan hal yang begini, gitu. Ya, jadi kalau kita melihat seperti itu, apakah memang
proyek IKN ini bermasalah dan tidak berdasarkan tata kelola yang baik begitu Bung Rizky. Dan kemudian apakah proyek IKN ini akan menjadi sebuah skandal jika tetap untuk terus dilanjutkan begitu? Ya, yang pertama adalah bagi saya tidak layak ya pemilihan ibu kota negara di kawasan seperti itu. Sebenarnya kalau mau yang cari aman adalah carilah wilayah-wilayah di mana di sekitarnya itu penuh dengan kota-kota penunjang yang relatif lebih cepat untuk bisa membantu berdirinya ibu kota. Itu yang pertama. Yang kedua adalah apakah akan terjadi skandal? Saya nggak tahu nanti apakah akan ada undang-undang yang baru gitu ya. Biasanya kan kayak dana COVID itu kan ada undang-undang ya yang membuat kekebalan terkait dengan penggunaan dana COVID. Nah, mungkin ya pemerintah juga sedang menyiapkan itu ya. Walau kita berpikir positif thinking ya, ini dilalui dengan normal, dengan cepat ya, tanpa gangguan. Tapi perlu diperhatikan sekali lagi ya, ini menggunakan uang. Ya, bukan daun ya teman-teman semuanya. Ini menggunakan uang yang itu berimbas kepada efek hutang. Nah, perlu diketahui September 2021, utang Indonesia itu mencapai 6.700 triliun rupiah. Utang negara, bukan dengan utang milik BUMN-nya, tapi ini utang pure negara. 6.700 triliun. Artinya, ketika pemerintah mengalokasikan dana untuk itu, tentu akan menambah hutang. Ya. Bu Sri Mulyani sempat mengatakan kita optimis bisa bayar hutang. Ya. Nah, kalau Bu Sri Mulyani mengatakan optimis bisa bayar hutang, ini pakai uangnya siapa? Apalagi kalau kita perhatikan sekarang dana APBN kita itu banyak diambil ya angkanya dari perpajakan, dari nilai pajak ya, yang diambil kepada rakyat, bukan hasil non pajak ya, bukan hasil migas segala macam, tapi sekarang lebih banyak angka-angka dari pajaknya sendiri. Nah, tentu kalau kita perhatikan ya, pertama pemindahan ibu kota ini perlu dikaji ulang, bahkan bila perlu itu harap untuk ditunda terlebih dahulu pembahasannya itu. Yang kedua terkait dengan skandal apa yang bisa terjadi, kita memungkinkan besar terjadi skandal. Makanya kita harus meminta KPK sebagai Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memperhatikan betul-betul siapapun yang menentukan nasib terkait dengan IKN, dia harus diperhatikan, diperlihatkan betul-betul apakah mereka bersih dari penggunaan dana IKN ini atau justru terlibat skandal. Ya, ini mudah-mudahan kita berharap insya Allah kalau kita mengawasi dengan benar ya tentu akan terjadi ini. Tapi sekali lagi kita percaya nggak dengan sistem yang hari ini ya memberikan keleluasan kepada oligarki, pada pemilik modal ya untuk bisa membangun kehidupan negara gitu. Ya, baik Bung. Ini terakhir Bung, kalau kita melihat ya, terus kemudian dengan pembangunan IKN, ya rancangan undang-undangnya sudah menjadi undang-undang dengan proses yang super cepat bahkan sampai dini hari tadi. Nah, kalau kita melihat terkait dengan hal tersebut, apakah atau apa sikap yang harus dilakukan atau sikap yang harus diambil oleh masyarakat atas hadirnya undang-undang IKN dan juga proyek IKN tersebut, ini harus seperti apa ini masyarakat atau rakyat Indonesia ini? Ya. Pertama, saya pengen mengarahkan kepada teman-teman di Kalimantan, wabil khusus Kalimantan Timur untuk menolak terkait dengan proyek pemindahan ibu kota negara ini. Kalau dikatakan akan berdampak ekonomi positif, menurut saya itu jauh dari harapannya. Kita tidak bisa mengatakan bahwa saya akan terjadi pembangunan akan terjadi, ya kesetaraan pembangunan akan terjadi di wilayah Kalimantan. Menurut saya justru kalau terjadi itu, kesetaraan pembangunan itu hanya dalam tanda kutip. Ya. Hanya akan menguntungkan para oligarki belaka. Yang kedua, bagi rakyat Indonesia pada umumnya, tentu kita harus menolak terkait dengan perpindahan ibu kota negara. Perpindahan ibu kota negara sekali lagi bukan sesuatu yang haram. Ya. Di masa yang lalu misalnya ketika kejahatan Islam terjadi, ya perpindahan ibu kota itu terjadi. Ya. Dari tadinya di wilayah Madinah, kemudian pindah ke Damaskus, kemudian pindah lagi ke Umayyah, ya, ke Cordoba, kemudian pindah lagi ke Baghdad, kemudian pindah lagi ke Istanbul, ya,
di Utsmani, ya, Turki Utsmani. Bukan sesuatu hal yang menurut saya itu bukan yang haram, tapi perlu diperhatikan ketika perpindahan ibu kota ini justru terjadi tidak banyak terdapat kemaslahatan, yang justru terjadi banyaknya kemudaratan, ya, kemafsadatan, maka tentu proyek IKN ini harus ditolak. Karena apa? Di tengah ekonomi kita lagi sulit, ya, di tengah krisis yang terjadi, ya. Kemudian yang kedua, kita melihat bahwasanya pembangunan ini bukan atas nama rakyat, menurut saya justru terkait dengan oligarki-oligarki yang ada, ya. Ingat, kita mau jelang 2024, para netizen semua, ya, para pemirsa semua. Tentu kalau menjelang 2024, dan itu pemilihan umum itu Februari 2024, ya, 14 Februari 2024. Artinya apa? Ini bisa jadi ajang untuk kelompok tertentu, orang-orang tertentu, pebisnis tertentu, atau partai-partai tertentu untuk bisa menggali dana terkait dengan IKN ini. Jadi, ya, kita berharap semua orang yang terlibat terkait dengan ini sadar, kita sebagai rakyat Indonesia juga sadar untuk menolak dan menghentikan kebijakan pemindahan ibu kota negara yang zalim ini. Itu Bang Aziz dan teman-teman di Khilafah News. Ya, baik. Terima kasih, Masya Allah, ini luar biasa. Terima kasih atas pencerahannya ini, Bung Rizky. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di lain waktu dan juga di lain kesempatan. Sama-sama, Bang Aziz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Rizky Awal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, demikianlah kabar petang pada edisi kali ini. Semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Jangan lupa saksikan kami besok di jam dan channel yang sama. Dan jangan lupa juga like, comment, share, subscribe, serta klik tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari Khilafah News. Karena hanya disinilah Anda akan mendapatkan informasi aktual terpopuler dan tentunya dari sudut pandang Islam. Akhirnya saya Aziz Rahman beserta seluruh kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.